Bayangkan kamu lagi duduk di meja makan nih, dikelilingi sama orang-orang yang selama ini tinggal satu atap sama kamu. Ayah, ibu, kakak, adik. Iya, orang-orang yang secara genetik itu punya kemiripan sama kamu kan? Bener banget, ada bentuk hidung yang sama atau mungkin warna mata yang mirip. Dan ada sejarah panjang yang ngikat kalian sejak kamu lahir. Dan kamu pasti merasa kalau ya inilah yang namanya keluarga. Tepat. Sebuah konsep yang paling absolut, paling aman, dan kayaknya nggak tergoyahkan gitu dalam hidup kita. Struktur sosial paling dasar yang kita terima gitu aja tanpa pernah kita pertanyakan. Padahal struktur biologi itulah yang sebenarnya jadi fondasi bagaimana masyarakat kita dibangun. Ya kan? Dari hukum waris, terus aturan pernikahan, sampai kewajiban moral buat merawat satu sama lain. Semuanya itu bertumpu pada satu asumsi dasar, yaitu darah lebih kental daripada air. Tapi gimana kalau orang-orang yang selama ini duduk satu meja sama kamu secara biologis, sebenarnya bukanlah keluarga aslimu? Oh wow, itu pertanyaan yang lumayan berat ya? Memang, gimana kalau ikatan genetik yang selama ini kita agung-agungkan itu sebenarnya nggak punya validitas apapun di mata alam semesta? Dan gimana kalau ada sosok yang diklaim punya wewenang ilahi buat ngerombak ulang secara total seluruh silsilahmu? Maksudnya nentuin siapa yang boleh dinikahin dan siapa yang harus ditinggalkan gitu? Iya, bener banget. Sosok yang menentukan siapa yang secara spiritual harus kamu tinggalkan selamanya. Wah, itu emang premis yang luar biasa masif sih. Konsep kayak gitu nggak cuma ngebongkar tatanan psikologis kita aja. Terus ngebongkar apa lagi dong? Ya, itu punya potensi buat mendekonstruksi seluruh fondasi hukum, politik, dan sosial peradaban manusia dari akarnya. Dan itulah tepatnya yang bakal kita selami di sesi pembedahan materi kita hari ini. Kita bakal bahas sumber dari sebuah transkrip video YouTube dari The Ahmadi Religion of Peace and Light atau ROPL. Oke, menarik. Teks ini ngebahas sebuah konsep teologi yang spesifik dan radikal banget, judulnya Pengetahuan Alam Arwah atau The Knowledge of the Soul World. Jadi, misi penyelaman kita kali ini adalah melihat gimana klaim tentang dunia spiritual ini dipakai buat ngehancurin tatanan masyarakat yang kita kenal. Tepat sekali. Tapi untuk memahami perombakan keluarga yang radikal ini, kita nggak bisa langsung lompat ke aturan barunya. Iya, kita harus mulai dari akar otoritasnya dulu kan? Benar. Siapa sih sebenarnya yang punya hak buat batalin ikatan darah? Nah, menurut sumber kita, dalam tradisi keluarga Nabi Muhammad, konsep ini diikat oleh aturan ketat yang disebut hukum mengenali hujah. Hujah ini bisa diterjemahkan sebagai bukti atau petunjuk ilahi yang absolut gitu ya. Oke, mari kita urai pelan-pelan ya. Jadi utusan yang benar ini, katakanlah sosok Sang Mahdi yang dijanjikan, itu nggak bisa sekedar muncul di tengah masyarakat, terus ngaku dapat bisikan gaib. Nggak bisa sembarangan bikin aturan baru ya? Nggak bisa. Menurut teks ini, dia harus dikenali lewat 3 bukti yang nggak bisa dipisahkan, yaitu wasiat, panji, dan senjata. Wah, ini mirip kayak sistem keamanan berlapis gitu dong. Nah iya, kalau boleh aku analogikan, ini persis kayak sistem keamanan three-factor authentication dari Tuhan. Kayak pas kita mau masuk ke aplikasi bank ya? Betul, kan butuh kata sandi, terus kode OTP, sama sidik jari. Ketiganya harus valid. Kalau cuma punya 2, sistem autentikasi alam semesta bakal nolak klaimnya. Maksud akal. Nah, mari kita bedah faktor pertamanya nih, yaitu wasiat. Yang bikin sangat menarik di sini adalah wasiat ini nggak digambarkan sebagai dokumen rahasia. Bukan kayak parkamen kuno yang disembunyikan di dalam gua gitu ya? Bukan sama sekali. Wasiat ini dideskripsikan sebagai garis lurus pewarisan otoritas yang sangat transparan dan berkesinambungan sejak awal penciptaan. Berarti dari zaman Adam dong? Ya, bener. Sumber ini nyeritain kalau tradisi menulis wasiat sebelum kematian itu dimulai oleh manusia pertama, yaitu Adam. Tunggu dulu, kenapa Adam harus repot-repot nulis wasiat? Kan waktu itu manusia belum banyak ya? Alasannya sangat pragmatis. Secara teologis, ketika Tuhan memilih Adam dan meniupkan rohnya, teks tersebut menyatakan kalau para malaikat bersujud karena di dalam Adam itu ada Roh Kudus. Oh, jadi wasiat ini kayak peta jalan buat pergantian penjagaan Roh Kudusnya? Tepat banget. Biar umat manusia tahu persis setelah seorang utusan itu tiada, nah kemana Roh Kudus ini berpindah. Biar jelas siapa yang punya otoritas ilahi selanjutnya gitu ya? Ya, dan estafet ini diklaim terus berjalan tanpa putus. Dari Adam turun ke Nuh, Ibrahim, Musa,
Isa atau Yesus sampai ke Nabi Muhammad. Dan teks ini juga nyebutin kalau Nabi Muhammad ngelakuin prosedur keamanah yang persis sama kan? Beliau nulis wasiat di malam sebelum wafatnya. Yang secara spesifik nyebutin panduan setelah beliau ya. Iya, dan panduannya ndak berhenti di sebuah buku aja. Disebutkan bakal ada 12 imam, dan setelah para imam itu akan ada 12 mahdi. Jadi argumen dasarnya adalah Tuhan itu selalu nyediain pemandu yang hidup. Nggak cuma nurunin kitab suci terus ngebiarin manusia nafsirin sendiri-sendiri. Bener banget, wasiat ini jadi bukti legalitas historisnya. Tapi punya legitimasi di atas kertas aja ternyata nggak cukup buat ngadepin dunia manusia. Nah, itu bawa kita ke logika berikutnya. Mengapa butuh instrumen lain? Mengapa butuh panji? Disinilah kita bergeser ke konflik ideologis nih. Syarat keduanya itu sang utusan harus bawa panji hitam yang tulisannya ketaatan adalah milik Allah. Nah, yang bikin sangat menarik di sini adalah konsistensi narasinya. Kalimat ketaatan adalah milik Allah ini bukan cuma slogan biasa. Terus apa dong? Teks ini nempatin itu sebagai deklarasi perang terhadap sistem ideologi kuno. Sejak zaman penciptaan, diklaim selalu ada dua kubu yang berbenturan. Kubu yang terima pilihan pemimpin dari Tuhan dan kubu yang menolak ya? Iya, kubu kedua yang dipelopori iblis ini nolak hak Tuhan karena mereka pengen bebas milih pemimpinnya sendiri. Tunggu sebentar. Kalau manusia milih pemimpinnya sendiri, bukankah itu definisi dari sistem demokrasi yang kita pakai sekarang? Betul sekali. Berarti menurut teks ini, sistem demokrasi atau milih pemimpin sendiri itu dianggap kayak perlawanan terhadap Tuhan dong? Secara teologis sih, begitulah kesimpulan dari sumber ini. Argumen mereka mandang setiap panji atau sistem pemerintahan yang bukan dari Tuhan itu sebagai entitas tiran. Wah, alasannya karena korupsi atau politik gitu? Bukan, penolakannya itu murni konseptual. Karena sistem-sistem itu naruh kedaulatan di tangan manusia, bukan Tuhan. Jadi menolak mutlak ya gagasan supremasi manusia dalam mengatur dirinya sendiri? Ya, ini penolakan ideologis yang luar biasa absolut. Oke, jadi dia punya legalitas lewat wasial, terus punya sikap ideologis lewat panji hitam. Tapi buat ngeruntuhin tatanan dunia yang udah ribuan tahun ini, dia pasti butuh senjata kan? Pasti dong, butuh daya gempur. Nah, disinilah jadi makin seru. Karena teks ini nekenin kalau senjatanya itu bukan pedang atau besi. Senjatanya itu adalah pengetahuan ilahi. Sumber ini tuh pakai analogi historis yang cemerlang banget buat ngejelasin senjatanya. Mereka merujuk pada tabut perjanjian di masa Bani Israel. Oh, yang kalau tabutnya dibawa bakal bawa kemenangan itu ya? Iya, benar. Teks ini nyamain senjata keluarga Nabi sama tabut itu. Pengetahuan esoterik yang jadi bukti tak terbantahkan. Dan pengetahuannya bukan sekedar ajaran moral biasa ya, tapi pengetahuan tentang alam arwah. Nah, pengetahuan alam arwah ini yang jadi pusat revolusinya. Mari kita gali bagian ini. Sumber kita ngejelasin kalau sebelum lahir ke bumi, jiwa kita itu udah eksis dan bahkan udah bikin pilihan di dunia bayang-bayang. Atau shadow world gitu ya? Iya, jadi kalau pakai bahasa modern nih, tubuh fisik kita ini sebenarnya cuma baju sewaan aja yang dipakai jiwa selama di bumi. Dan kalau kita lihat sejarah pemikiran, hampir semua tradisi spiritual besar itu sepakat soal ini loh. Contohnya kayak Hindu gitu ya? Iya, Hindu ngebangun sistem reinkarnasi di atas premis kalau jiwa itu datang berkali-kali ke bumi. Bukti kalau jiwa melampaui tubuh. Agama Ibrahimik juga sepakat kan kalau tubuh bakal hancur jadi debu, sementara jiwa itu abadi dan balik ke penciptanya. Bener banget. Semua sepakat jiwa itu esensi sejati, sedangkan tubuh cuma wadah sementara. Tapi sumber kita ini ngambil deduksi logis yang jauh lebih tajam. Kalau semua sepakat jiwa itu superior, otomatis hukum di alam arwah pasti lebih absolut dari hukum di dunia fisik dong. Nah, logika itulah yang jadi fondasi perombakan tatanan sosialnya. Kedekatan genetik atau darah itu direduksi jadi sekedar kebetulan biologis saja. Nggak ada makna spiritualnya sama sekali ya. Terus nasib silsilah keluarga kita di bumi gimana dong? Teks ini ngajak kita lihat sejarah nabi-nabi untuk ngebuktiin kalau keluarga fisik itu sering gak sejalan sama spiritual. Kayak kisah Nabi Nuh dan Lut ya? Tepat. Mereka berdua utusan Tuhan dengan spiritual tertinggi, tapi istri-istri mereka malah nolak kebenaran dan berakhir hancur. Walaupun mereka tidur di ranjang yang sama ya? Iya. Secara logika, di alam keabadian nanti, Nuh dan Lut nggak mungkin sama istri fisik mereka kan? Pasangan sejati mereka adalah yang frekuensi imannya setara. Meskipun di bumi nggak pernah ketemu ya. Narasi ini juga sejalan sama kisah Yesus kan waktu keluarganya nunggu di luar? Benar. Yesus malah nunjuk murid-muridnya dan bilang kalau merekalah keluarganya.
karena ngelakuin kehendak Tuhan. Ini nyorotin cuma Khadijah yang dijanjikan eksistensi abadi bareng beliau. Karena kesamaan tingkat jiwa mereka. Bahkan ada contoh lintas kubut yang spesifik banget, yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Secara genetik, dia kan anaknya Abu Bakar. Iya, tapi secara spiritual, teksnya bilang dia sangat terikat sama Imam Ali, yang waktu itu beda kubu sama ayahnya. Ini mempertegas kalau ikatan roh itu yang utama, bukan kromosom. Tunggu dulu. Kan biasanya ajaran agama itu nyuruh kita ngehormatin keluarga dan berbakti ya. Tapi di teks ini, keluarga fisik malah dianggap ancaman gitu. Iya, mereka nyebutnya keluarga biologi sebisa jadi fitnah kalau ngalangin jalan spiritual menuju Tuhan. Jadi kalau nggak sejalan malah bahaya ya? Kalau dihubungin ke gambaran besarnya, sumber ini bilang, ikatan persaudaraan yang valid itu murni diukur dari kesamaan frekuensi iman. Itis tapi tajam banget. Makanya, Yesus pernah bilang, dia datang bukan buat bawa damai, tapi pedang. Berarti pedangnya bukan buat kekerasan fisik ya? Bukan, pedang itu algoritma ilahi yang membelah struktur keluarga biologis, memisahkan orang tua dari anak berdasarkan iman. Wah, ini radikal banget. Dan sekarang pergeseran definisi ini mulai masuk ke ranah hukum praktis kan? Teks ini ngenalin cetak biru yang disebut pohon roh. Pohon roh ini struktur peradaban yang sebenarnya. Akarnya adalah Nabi Muhammad dan keluarga intinya. Tapi urutan cabang di pohon ini bisa beda jauh sama urutan lahir di dunia fisik kan? Benar, contohnya posisi Fatimah. Secara fisik dia putrinya Nabi Muhammad, tapi di pohon roh dia punya kedudukan spiritual sebagai ibu dari ayahnya. Oh wow, berarti tingkat cahaya jiwanya mendahului posisi lahirnya ya. Ini tuh ibaratnya sistem operasi utama komputer kita, ternyata beda total sama perangkat kerasnya. Nah, analogi yang pas banget. Terus gimana sosok Mahdi ini merombak dunia? Ya, pengetahuan alam arwah inilah yang jadi alat buat metain posisi di pohon roh tadi. Kayak sebuah software update yang masif gitu ya. Begitu diinstal, hukum biologi langsung dianggap usang. Betul. Dan dampaknya itu, hukum waris perdata jadi nggak sah. Warisan pindah ke saudara spiritual. Aturan perkawinan juga dibongkar. Bahkan dianjurkan menceraikan pasangan yang nolak jalan spiritual ini ya. Iya, karena cahaya nggak bisa disatukan sama kegelapan. Dan yang paling gila, aturan mahram atau incest itu berubah total. Serius? Berubah gimana? Karena biologi dianggap ilusi, menikahi saudara kandung seibu sebapak kelak nggak bakal diharamkan lagi. Yang haram justru menikahi saudara kandung roh yang posisinya sebelahan di pohon roh. Astaga, jadi tabu insestnya dipindah 100% ke ranah spiritual. Tepat. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini? Sumbir ini kan nggak lagi ngomongin ramalan ribuan tahun ke depan ya? Enggak dong. Mereka ngeklaim sosok pemegang 3 syarat tadi, Sang Mahdi kedua ini, udah ada di tengah kita sekarang. Komunitas mereka ini diklaim secara sadar mutusin ikatan darah, ninggalin keluarga biologi buat kumpul sama ayah spiritual dan saudara sejiwa mereka. Pembatalan hukum biologi yang nyata banget. Dari sudut pandang analitis, kalau kamu setuju jiwa itu lebih tinggi dari fisik, dan Tuhan itu penguasa mutlak jiwa, ya kamu bakal terkunci buat nerima semua aturan baru ini. Masuk akal sih penyelaman yang intens banget hari ini. Kita udah ngebahas dari 3 syarat membawa pesan, benturan lawan manusia, sampai rahasia alam arwah yang ngancurin silsilah biologi. Emang bikin kita mikir ulang soal definisi kesetiaan dan apa sih sebenarnya arti keluarga itu? Nah, buat nutup sesi kita, bayangin besok pagi semua akta kelahiran sama memori DNA terhapus total. Kamu cuma bisa ngelihat pohon roh. Cuma bisa ngelihat siapa belahan jiwamu berdasarkan frekuensi iman ya? Iya, kira-kira pas kamu ke ruang makan nih, siapa yang bakal duduk di mejamu? Apa wajah yang sama kayak pagi ini? Atau justru orang-orang asing dari belahan bumi lain yang belum pernah ketemu, tapi jiwanya menyatu? Sesuatu yang layak banget buat direnungkan. Makasih udah nemenin sesi pembedahan materi yang padat ini. Pastinya, seru banget. Dahan mendalam kita berikutnya,